Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Basic side eye. Criminal offensive side eye. Tapi bohong. Hello, let me introduce myself. My name is Anna Kasabita Islami from Indonesian Computer University. Here I will explain metode penelitian SR Anti-Lies Media and Materials, require learner participation, evaluation, and revisi from penelitian peradaban modern Azure dalam pengembangan media pembelajaran di SMK Negeri 3 Penajaman Pasar Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji kelayakan software edukasi berbasis Android pada mata pelajaran gambar teknik dengan materi mengenai jenis peralatan dan fungsi di SMK 3 Negeri 3 Penajaman Pasir Utara. Software edukasi berbasis Android yang dikembangkan pada penelitian ini dapat digunakan untuk membantu siswa dalam belajar materi mengenai jenis peralatan dan fungsi di mata pelajaran gambar teknik. Software ini dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa software edukasi yang dikembangkan layak digunakan dalam proses pembelajaran. Hal ini berdasarkan penilaian dari ahli media dan ahli materi, dan siswa yang mendapatkan skor 87,62% dengan kategori sangat layak. Melanjutkan penjelasan dari video yang sudah dijelaskan oleh Lara, saya akan melanjutkan metode selanjutnya. Yang pertama, pemanfaatan media dan bahasan Anti-Lies Media and Materials. Pemanfaatan software edukasi dan penelitian terhadap media pembelajaran tersebut. Penilaian media dilakukan oleh 2 orang, ahli media dan guru sebagai ahli materi. Kegiatan penilaian ini dilakukan guna mengetahui kekurangan atau kelemahan produk serta memasukkan ahli sehingga produk dapat memiliki kelayakan dan kualitas yang lebih baik untuk digunakan. Hal ini seperti diungkap oleh Thiagarajan pada tahun 1974 bahwa penilaian ahli merupakan teknik untuk memperoleh saran guna meningkatkan produk untuk membuat produk lebih sesuai, efektif dan digunakan dan memiliki kualitas teknik yang tinggi. Tahap ini merupakan tahap implementasi media pembelajaran yang telah dikembangkan. Penelitian menggunakan media dan bahan pembelajaran tersebut dalam proses pembelajaran dan mengamati bagaimana peserta didik bereaksi terhadapnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini. Yang pertama, menyiapkan media pembelajaran. Memastikan bahwa media pembelajaran dalam kondisi baik dan siap digunakan. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran. Yang terakhir, pengamatan terhadap peserta didik. Mengamati bagaimana peserta didik bereaksi terhadap media pembelajaran. Apakah mereka tertarik, antusias, dan mudah memahami materi pembelajaran. Selanjutnya, keterlibatan peserta didik, require learner participation. Tahapan selanjutnya, implementasi software edukasi dalam proses kegiatan pembelajaran mengajar. Kegiatan ini juga melibatkan peserta didik dan guru dalam melakukan penilaian. Aplikasi dari segi kepraktisan, siswa dan guru memberikan respon terkait penggunaan aplikasi dalam pembelajaran gambar teknik. Penelitian perlu memastikan bahwa peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang telah dikembangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama, memberikan tugas. Memberikan tugas kepada peserta didik yang terkait dengan media pembelajaran. Yang kedua, melakukan diskusi. Mengadakan diskusi di kelas untuk membahas materi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, memainkan permainan. Menggunakan media pembelajaran untuk permainan edukasi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi peserta didik. Evaluasi dan revisi. Evaluation and revision. Pada tahapan terakhir, dilakukan penyempurnaan aplikasi terhadap penilaian dari ahli media dan ahli materi dan peserta didik terhadap aplikasi yang dikembangkan. Setelah dilakukan evaluasi strategis, teknologi dan media, kemudian dilakukan revisi terhadap aplikasi yang dikembangkan. Penelitian mengevaluasi efektivitas media pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran dan melakukan revisi terhadap media pembelajaran tersebut berdasarkan ahli evaluasi.
Ada beberapa metode evaluasi yang dapat digunakan. Yang pertama, ada tes. Memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur kemampuan mereka setelah menggunakan media pembelajaran. Yang kedua, angket. Membagikan angket kepada peserta didik untuk mendapatkan umpan balik mengenai media pembelajaran. Yang ketiga, wawancara. Mewawancarai guru dan peserta didik untuk mendapatkan informasi mengenai efektivitas media pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi, penelitian kemudian melakukan revisi terhadap media pembelajaran. Revisi ini dapat berupa yang pertama, perbaikan desain, memperbaiki tampilan dan desain media pembelajaran agar lebih menarik dan mudah digunakan. Yang kedua, penambahan materi, menambahkan materi pembelajaran yang dianggap masih kurang. Yang ketiga, perubahan metode, mengubah metode penggunaan media pembelajaran agar lebih efektif. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kan tadi Anda katakan seperti itu, Pak. Tunggu dong. I know is not enough.